Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mutiara Murni Harahap dari PGMI 1. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk berdiskusi mengenai materi donor darah. Nah, kemarin itu 2 hari yang lalu itu kita kan udah melaksanakan donor darah. Jadi di sini saya ingin mengajak kita semua memahami secara lebih mendalam mengenai donor darah. Yang pertama, donor darah adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh PMI untuk mendukung kemanusiaan. Apa aja sih program dari donor darah ini? Donor darah memberikan manfaat kepada para orang yang membutuhkan, seperti orang-orang yang mengalami kecelakaan, orang-orang yang menjalani operasi, dan orang-orang yang membutuhkan darah secara segera. Terus apa sih manfaat yang akan diterima bagi kita pendonor darah? Ada banyak manfaat yang akan diterima bagi pendonor darah. Yang pertama, kesehatan jantung. Yang kedua, ada pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kemarin itu ada teman saya yang ingin melaksanakan donor darah, tapi ternyata HB-nya kurang dan tekanan darahnya rendah. Jadi dari donor darah kita bisa tahu kalau ada yang kurang dari kita dan kita harus memperbaiki pola hidup kita, mulai dari pola tidur, pola makan, gitu ya Epi ya. Selanjutnya ada manfaat berkurangnya resiko kanker. Terus, untuk melaksanakan donor darah, ada beberapa proses yang harus kita lakuin. Yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran. Lalu yang kedua, pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh petugas-petugas medis. Yang ketiga, ada pengambilan darah yang dilakukan juga oleh petugas medis. Dan yang keempat adalah proses pemulihan. Proses pemulihan ini kita akan diberikan semacam makanan-makanan ringan dan susu yang akan berguna untuk mengembalikan stamina kita setelah pengambilan darah. Selanjutnya, kita sebagai pendonor darah tidak bisa melakukan donor darah secara sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus diikuti. Yang pertama, usia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun. Lalu berat badannya harus minimal 45 kg dan tidak memiliki penyakit bawaan, tidak memiliki penyakit kronis, dan tidak mengonsumsi alkohol serta obat-obatan pada jangka waktu tertentu. Setelah melakukan donor darah, kita perlu beberapa bulan kemudian untuk kembali melakukan donor darah. Setelah itu, kebetulan kemarin kan saya juga ikut donor darah. Ada muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Apa aja sih efek samping yang kamu rasain? Terus sakit nggak sih donor darah itu? Jawabannya, donor darah akan terasa sedikit sakit saat suntikannya itu dimasukkan dan saat suntikannya itu dikeluar. Setelahnya, donor darah tidak akan terasa sakit pada saat pengambilan darahnya tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih efek samping yang kamu rasain? Kalau untuk saya sendiri, efek sampingnya adalah sedikit lemas, lalu sedikit puyeng ya. Terus untuk teman-teman saya lainnya, ada juga yang merasakan jadi pengen makan terus ngunyah terus gitu kan. Terus untuk teman saya yang lainnya, ada juga yang tidak merasakan efek samping apapun. Jadi kembali lagi, efek samping dari donor darah ini tergantung dari individunya sendiri, tergantung dari bagaimana pola hidup si pendonor darahnya. Jadi pada intinya donor darah itu tidak semenakutkan itu.
apabila selanjutnya kita ada program-program donor darah, jadi teman-teman harus ikut ya. Efek sampingnya tidak semenyakitkan itu dan tidak akan semenyakitkan itu juga kalau kita lagi disuntik. Jangan lupa donor darah ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Shalom.